Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang reksadana saham dengan anggota kelompok Dinda Fitra Nazila, Siti Nurhanifa, dan Devani Sawitri. Jenis reksadana yang kami pilih adalah jenis reksadana saham. Reksadana saham adalah salah satu jenis reksadana yang menempatkan 80% portofolionya dalam bentuk saham dan sisanya dapat berupa cash atau deposito. Terdapat berbagai macam produk dalam jenis reksadana saham, dan 4 produk yang kami pilih adalah: yang pertama, Arsita Saham Dinamis; yang kedua, Cipta Saham Unggulan; yang ketiga, Niko Indonesia Equity Fund; yang keempat, Reksadana alias Indo Asia Equity Fund. Salah satu produk yang kami pilih dari 4 produk tersebut adalah Arsita Saham Dinamis, yang akan dikomparasikan dengan ketiga produk yang kami pilih lainnya. Arsita Saham Dinamis adalah reksadana saham yang melakukan investasi minimum 80% dalam efek ekuitas yang ditawarkan melalui penawaran umum di Indonesia dan maksimum 20% dalam instrumen pendapatan tetap serta instrumen pasar uang sesuai ketentuan yang berlaku. Arsita Saham Dinamis bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada investor untuk memperoleh tingkat pertumbuhan dana yang menarik melalui investasi pada portofolio saham dalam jangka panjang. Tanggal peluncuran Arsita Saham Dinamis adalah 5 Agustus 1997, bank kustodiannya The Shape Bank AG. Setiap produk reksadana memiliki alokasi aset masing-masing. Alokasi aset ini tidak bergantung pada jenis produknya, tetapi bergantung pada kinerja manajer investasi dalam pengelolaannya. Alokasi aset pada Arsita Saham Dinamis terdiri dari aset saham serta aset kas dan pasar uang. Arsita Saham Dinamis memiliki bobot yang paling besar bertumpu pada aset saham, yaitu sebesar 96,41%, sedangkan pada aset kas dan pasar uang sebesar 3,59%. Dalam komposisi portofolio pada Arsita Saham Dinamis, terdaftar 10 emiten yang mempunyai bobotnya masing-masing, yaitu: yang pertama, Kalbe Pharma Tbk 2,51%, yang kedua Unit Structures Tbk 2,46%, yang ketiga Indah Kiat Pulp and Paper Tbk 2,49%, yang keempat Calon Pulpen Indonesia Tbk 2,94%, yang kelima Bank Negara Indonesia 5,99%, yang keenam Telkom Indonesia 8,64%, yang ketujuh Bank Rakyat Indonesia 8,56%, yang kedelapan Bank Mandiri 8,81%, yang kesembilan Bank Sentral Asia 9,4%, dan yang ke-10 Asta Internasional 8%. Selanjutnya akan disampaikan mengenai grafik nilai aktiva bersih per unit masing-masing produk. Yang pertama, grafik Arsita Saham Dinamis. Nilai aktiva bersih per unit Arsita Saham Dinamis periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 cenderung mengalami kenaikan secara berkala. Tetapi pada Maret 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun, di bulan dan tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan yang stabil. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019, NAB per unitnya sebesar 5.243,51. Pada 24 Maret 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 2.943,51. Setelah itu terus mengalami kenaikan hingga pada 31 Oktober 2023 NAB per unitnya sebesar 5.751,60. Yang kedua ada Cipta Saham Unggulan. Nilai aktiva bersih per unit Cipta Saham Unggulan periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 terus mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019, NAB per unitnya sebesar 934,63. Sampai pada tanggal 31 Oktober 2023, NAB per unitnya semakin meningkat, yaitu sebesar 2.926,56. Selanjutnya, yang ketiga itu ada Niko Indonesia Equity Fund. Nilai aktiva bersih per unit Niko Indonesia Equity Fund periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 cenderung mengalami kenaikan secara berkala.
Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019, NAB per unitnya sebesar 1.494,26. Lalu, pada 23 Maret 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu menjadi 920. Pada bulan dan tahun selanjutnya terus mengalami kenaikan secara signifikan. Sampai tanggal 31 Oktober 2023, NAB per unitnya mengalami kenaikan sebesar 1.618,30. Dan yang terakhir ada reksadana Allianz Indo-Asia Equity Fund. Nilai aktiva bersih per unit reksadana Allianz Indo-Asia Equity Fund periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023 cenderung mengalami kenaikan secara berkala. Tetapi pada Januari 2020 sampai Maret 2020 mengalami penurunan yang sangat signifikan. Namun di bulan dan tahun selanjutnya terus mengalami peningkatan yang stabil. Dilihat dari grafik tersebut, pada tanggal 3 Januari 2019 NAB per unitnya sebesar 1.185,69. Pada 23 Maret 2020 mengalami penurunan yang signifikan, yaitu menjadi 745,34. Setelah itu terus mengalami kenaikan, hingga pada 31 Oktober 2023 NAB per unitnya sebesar 1.179,29. Perbandingan dapat dilihat dari data grafik periode 3 Januari 2019 sampai 31 Oktober 2023. Perbandingan return NAV reksadana saham cipta saham unggulan lebih tinggi dibandingkan dengan entitas saham dinamis, Niko Indonesia Equity Fund, dan reksadana Allianz Indo-Asia Equity Fund. Tetapi NAB dari Arcita saham dinamis lebih tinggi dibandingkan yang lainnya, yaitu sebesar 5.751,60. Pembahasan selanjutnya yaitu perhitungan unit penyertaan yang akan didapatkan oleh nasabah pada masing-masing produk. Unit penyertaan adalah satuan ukuran yang digunakan untuk mengukur kepemilikan investor dalam sebuah reksadana. Jumlah unit penyertaan yang dimiliki investor akan menentukan seberapa besar keuntungan yang akan diperoleh ketika NAB reksadana mengalami kenaikan. Untuk menghitung penyertaan reksadana, rumusnya yaitu jumlah investasi atau nominal penempatan dibagi nilai aktiva bersih atau NAB. Pada produk Arcita saham dinamis diketahui jumlah investasi Nyonya Cindy sebesar 100 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada Arcita saham dinamis yaitu Rp5.752. Maka penyelesaiannya adalah 100 juta dibagi dengan Rp5.752. Diperoleh unit penyertaan sebesar 17.385 unit. Lalu pada produk cipta saham unggulan diketahui jumlah investasi Nyonya Cindy sebesar 100 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 cipta saham unggulan yaitu Rp2.927. Maka penyelesaiannya adalah 100 juta dibagi dengan 2.927 diperoleh unit penyertaannya sebesar 34.164 unit. Selanjutnya pada produk Niko Indonesia Equity Fund diketahui jumlah investasi Nyonya Cindy sebesar 100 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada Niko Indonesia Equity Fund yaitu Rp1.618. Maka penyelesaiannya adalah 100 juta dibagi dengan 1.618 diperoleh unit penyertaan sebesar 61.804 unit. Yang terakhir yaitu produk reksadana Allianz Indo-Asia Equity Fund. Diketahui jumlah investasi Nyonya Cindy sebesar 100 juta rupiah. NAB pada tanggal 31 Oktober 2023 pada reksadana Allianz Indo-Asia Equity Fund yaitu Rp1.179. Maka penyelesaiannya adalah 100 juta dibagi dengan 1.179 diperoleh unit penyertaan
sebesar 84.817 unit. Dari data historis dapat disimpulkan bahwa jenis produk reksadana yang paling rekomendasi adalah Arcita Saham Dinamis, di mana dalam periode 5 tahun terakhir mengalami kenaikan NAB atau unit sebesar 9,69% dan nilai return yang paling tinggi. Itu saja yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.